Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermawati dengan NIM 226132775. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang mekanisme kerja antimikrobakterium. Pertama-tama yaitu klasifikasi obat tuberkulosis. Untuk obat lini pertama atau first line agents, yang pertama yaitu isoniazid atau INH, yang kedua rifampin, ketiga pyrazinamide, yang keempat etambutol, yang kelima streptomycin. Untuk obat lini kedua yaitu yang pertama adalah amikasin, yang kedua aminosalicylate acid, yang ketiga capreomycin, yang keempat ciprofloxacin, yang kelima clofazinamide, yang keenam yaitu sikloserin, etionamid, levofloxacin, rifabutin, dan yang terakhir dari rifampicin. Untuk obat-obatan lini pertama itu merupakan obat pilihan utama dalam pengobatan tuberkulosis. Untuk obat lini kedua biasanya digunakan jika terjadi resistensi atau kegagalan pada pengobatan di lini pertama. Selanjutnya kita akan membahas obat pertama dari lini pertama yaitu first line yaitu isoniazid atau INH. Isoniazid sendiri memiliki 4 karakteristik penting yaitu yang pertama adalah isoniazid adalah obat yang paling aktif melawan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, isoniazid bersifat larut dalam air atau water soluble. Yang ketiga, yaitu struktur kimia isoniazid mirip dengan piridoksin, yaitu vitamin B6. Yang keempat, isoniazid memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke dalam sel fagosit seperti makrofag. Karakteristik-karakteristik ini itu membuat isoniazid menjadi komponen kunci dalam pengobatan tuberkulosis. Pada slide ini, kita bisa melihat perbandingan struktur kimia antara isoniazid dan piridoksin. Perhatikan bahwa kedua struktur ini memiliki kemiripan. Kemiripan struktur inilah yang menyebabkan isoniazid dapat berkompetisi dengan piridoksin di dalam tubuh. Akibatnya, isoniazid dapat menyebabkan defisiensi fungsional piridoksin yang berujung pada neuropati. Inilah mengapa pada pasien tertentu kita perlu memberikan tambahan piridoksin bersamaan dengan isoniazid. Sekarang kita akan membahas mekanisme kerja isoniazid atau INH. Ada 4 langkah dalam mekanisme kerja isoniazid. Langkah pertama yaitu isoniazid adalah prodrug. Artinya adalah isoniazid tidak aktif secara langsung. Dia perlu diaktifasi terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu isoniazid diaktifkan oleh enzim KATG, yaitu katalase peroksidase yang dimiliki oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Langkah ketiga yaitu setelah aktif, isoniazid akan mengikat secara kovalen dua target penting, yaitu ACPM atau ASI carrier protein atau CASA atau beta ketoasi carrier protein sitase. Selanjutnya untuk langkah keempat yaitu akibat pengikatan ini terjadi penghambatan sintesis micolic acid atau asam mikolat. Asam mikolat sendiri adalah komponen yang sangat penting dalam pembentukan dinding sel mikrobakterium. Tanpa asam mikolat, dinding sel tidak terbentuk dengan sempurna dan bakteri akan mati. Selanjutnya, isoniazid atau INH basis resistensi. Ada 3 mekanisme utama resistensi terhadap isoniazid. Yang pertama yaitu mutasi atau delesi pada gen KATG. Gen ini menjadi enzim KATG yang berfungsi mengaktifkan isoniazid, yaitu jika gen ini rusak, isoniazid tidak dapat diaktifkan. Yang kedua, overexpression atau ekspresi berlebihan dari gen INHA atau gen INHA yaitu menjadi acylated carrier protein reduktase. Jika gen ini terlalu aktif, bakteri menjadi kebal terhadap isoniazid. Yang ketiga, overprecision dari gen AHPC, yaitu gen ini berperan dalam perlindungan terhadap stres oksidatif. Perlu diketahui bahwa mutan yang resisten terhadap isoniazid terjadi secara alami pada frekuensi 1 dalam 1 juta bakteri atau 1/10⁻⁶. Inilah mengapa isoniazid tidak boleh digunakan sendiri, tetapi harus dikombinasi. Selanjutnya, kita akan membahas farmakokinetik isoniazid. Absorpsinya yaitu isoniazid diserap dengan baik dari saluran cerna.
Untuk distribusinya sendiri, isoniazid mudah terdistribusi ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Penetrasi ke cairan cerebrospinal, yaitu rasio kadar isoniazid di CSF dibandingkan darah adalah antara 20 hingga 100%. Ini sangat baik untuk pengobatan tuberkulosis meningeal. Metabolismenya yaitu isoniazid dimetabolisme di hati oleh enzim N-asetiltransferase. Disinilah perbedaan individu menjadi penting. Ada dua kelompok pasien. Yang pertama yaitu asetilator cepat. Mereka yang memetabolisme isoniazid dengan cepat, kelompok ini beresiko mengalami hepatotoksisitas atau kerusakan hati. Yang kedua yaitu asetilator lambat. Mereka yang memetabolisme isoniazid dengan lambat, kelompok ini beresiko mengalami neuropati atau kerusakan saraf. Perbedaan ini juga ditentukan oleh faktor genetik. Berikutnya adalah penggunaan klinis isoniazid. Pertama, isoniazid dapat digunakan sebagai obat tunggal pada tuberkulosis laten TB tidak aktif. Yang kedua, pada tuberkulosis aktif, isoniazid harus digunakan dalam kombinasi dengan obat kedua, biasanya yaitu obat rifampin. Yang ketiga, kita harus memberikan piridoksin pada kondisi-kondisi yang memicu neuropati. Kondisi tersebut antara lain pada pasien dengan asetilator lambat, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasien dengan malnutrisi. Piridoksin diberikan untuk mencegah atau mengatasi efek samping neuropati. Isoniazid dapat menimbulkan reaksi merugikan yang dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu reaksi alergi. Reaksi alergi meliputi demam, ruam kulit, dan yang lebih serius adalah lupus eritematosus sistemik yang diinduksi oleh obat. Untuk kategori kedua yaitu toksisitas langsung. Toksisitas langsung antara lain yaitu hepatitis yang gejalanya berupa kehilangan nafsu makan, mual, muntah, penyakit kuning, atau jaundice dan nyeri perut di sebelah kanan atas. Hepatitis terjadi kepada sekitar 1% pasien dan dapat bersifat fatal. Resiko hepatitis ini tergantung pada usia pasien sendiri. Neuropati lebih sering terjadi pada aselitator lambat dan juga efek susunan saraf pusat seperti kehilangan memori, psikosis, dan kejang. Interaksi obat terutama dengan phenytoin, isoniazid dapat meningkatkan kadar phenytoin dalam darah. Sekarang kita beralih ke obat lini pertama kedua yaitu rifampin. Aktivitas rifampin meliputi yang pertama, kokus gram positif dan gram negatif. Beberapa bakteri enterik, mikrobakterium, Silamdia. Mekanisme kerja rifampin adalah dengan mengikat DNA dependen dan RNA polimerase. Dengan mengikat enzim ini, rifampin menghambat proses transkripsi atau pembentukan RNA. Akibatnya, bakteri tidak dapat mensintesis protein yang diperlukan untuk hidup. Resistensi terhadap rifampin terjadi akibat mutasi titik pada gen RPOB. Mutasi ini juga menyebabkan perubahan struktur RNA polimerase sehingga rifampin tidak dapat mengikatnya. Akibatnya, rifampin menjadi tidak efektif. Rifampin, farmakokinetiknya adalah absorpsinya baik, siklus enteropatiknya yaitu rifampin diekskresikan ke empedu lalu diserap kembali. Distribusinya yaitu baik ke cairan tubuh, jaringan, dan sel fagosit. Kadar dalam CSF yaitu adekuat cukup pada kondisi inflamasi meningeal radang selaput otak. Selanjutnya, rifampin penggunaan klinis. Rifampin memiliki banyak penggunaan klinis, antara lain, pertama, digunakan bersama dengan obat lain untuk mencegah resistensi pada tuberkulosis. Yang kedua, untuk infeksi mikrobakterium atipikal. Yang ketiga, untuk leprosi atau kusta. Yang keempat, sebagai alternatif pengganti isoniazid pada pasien yang tidak toleran. Yang kelima, untuk profilaksis pada kontak dengan pasien Haemophilus influenzae tipe B. Yang keenam, untuk infeksi Staphylococcus dan yang ketujuh yaitu untuk infeksi strain Pneumococcus yang sangat resisten terhadap penisilin. Luasnya penggunaan rifampin menunjukkan betapa pentingnya obat ini.
Rifampin juga memiliki berbagai reaksi merugikan. Yang pertama yaitu perubahan warna menjadi orange pada urin, keringat, air mata, dan lensa kontak. Ini tidak berbahaya, tetapi pasien harus diberitahu agar tidak panik. Yang kedua yaitu ruam kulit, trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit, dan nefritis atau radang ginjal. Yang ketiga yaitu hepatitis atau kerusakan hati. Yang keempat, light chain proteinuria, yaitu adanya protein rantai ringan dalam urin. Yang kelima, flu-like syndrome atau sindrom mirip flu. Gejalanya meliputi demam, menggigil, mialgia, atau nyeri otot, anemia, trombositopenia, dan nekrosis tubulus akut. Yang keenam yaitu rifampin adalah enzim inducer atau penginduksi enzim hati, artinya rifampin dapat meningkatkan metabolisme obat-obatan lain sehingga kadarnya dapat menurun. Slide ini menampilkan struktur kimia etambutol, yaitu struktur kimianya adalah seperti yang terlihat pada layar. Ini adalah senyawa sintesis yang dirancang khusus untuk melawan mikrobakterium. Selanjutnya kita akan membahas obat etambutol. Sifatnya yaitu senyawa sintesis larut dalam air stabil terhadap panas. Untuk mekanisme kerjanya yaitu inhibitor sebagai penghambat arabinosil transferase untuk menghambat polimerasasi arabinogalaktan, yaitu komponen dinding sel. Untuk resistensinya terjadi akibat mutasi yang menyebabkan overekspresi produk gen EMB, yaitu resistensinya muncul dengan cepat. Untuk farmakokinetik, yaitu absorpsinya baik dari saluran cerna, GIT, dan juga eliminasi 50% diekskresikan tidak berubah melalui urin. Pada slide ini menampilkan struktur kimia dari pirazinamid, disingkat atau dengan PZA. Pirazinamid sendiri memiliki struktur yang mirip dengan nikotinamid. Selanjutnya, untuk obat pirazinamid, karakteristiknya adalah kerabat dari nikotinamid. Untuk aktivitasnya yaitu tidak aktif pada pH netral, yaitu aktif pada pH asam. Untuk distribusinya yaitu obat diambil oleh makrofag dan diaktifasi atau diubah menjadi asam pirazinoat oleh enzim pirazinamida sel bakteri. Mekanismenya yaitu tidak diketahui dan penggunaan klinisnya bersamaan dengan isoniazid atau rifampin. Untuk resistensinya cukup mudah didapatkan. Dan juga untuk reaksi merugikannya yaitu yang pertama, hepatotoksisitas, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga yaitu drug fever, yang keempat yaitu hiperurisemia. Selanjutnya, pada obat streptomycin, yaitu mekanisme resistensinya yaitu terjadi akibat mutasi titik pada gen RPSL, yaitu untuk mengkode protein ribosom S12. Untuk gen RRS, yaitu mengkode 6S ribosom RNA. Untuk aktivitasnya yaitu aktif terhadap bentuk ekstraseluler dari basil tuberkel. Untuk penggunaannya yaitu digunakan ketika diperlukan obat suntik atau penggunaannya yaitu intramuskular. Berikut ringkasan obat lini pertama dan lini kedua dari materi yang saya bahas sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.